Dari Malang ke Denpasar, Bali. Ini bus paling recommended yang kayaknya kudu kalian coba deh, yaitu M-Trans. Bus asal Pulau Dewata yang kayaknya saat ini udah menjadi template-nya orang-orang bepergian dari dan ke Pulau Bali. Selain jadwalnya banyak banget, bus ini juga menawarkan berbagai layanan kelas, mulai dari kelas eksekutif, kursi jumbo konfigurasi 1-2 hingga kelas sleeper yang semuanya dikemas dalam layanan anti lapar khas M-Trans. Aku sengaja ambil jam paling pagi dari Malang untuk bisa menikmati view perjalanan menuju ke Pulau Bali. Gimana keseruannya? Simak sampai akhir ya. Halo teman-teman semua, selamat pagi saya ucapkan dari Kota Malang, tepatnya di sekitar Arjosari di kantornya M-Trans yang berada di Jalan Raden Intan, dekatnya kantor Taspen. Nah, pada pagi hari ini aku akan menuju ke Denpasar, Bali menggunakan bus pagi yang sebenarnya aku udah pernah naik sih, cuman naiknya itu dari Denpasar menuju ke Malang. Sekarang dari Malang menuju ke arah Denpasar, teman-teman. Cerita sedikit ya, beberapa waktu yang lalu tuh aku dapat undangan dari salah satu maskapai untuk menghadiri acara di Bandara Bali besok pagi. Nah, rencananya keberangkatannya itu dari Jakarta besok pagi juga, flight bareng-bareng dari Cengkareng menuju ke Ngurah Rai. Cuman dimajuin dari Jakartanya, teman-teman. Otomatis kan aku nggak bisa ngejar karena rumahku di Blitar. Kemarin udah tak planning kita naik bus sore atau siang menuju arah Jakarta langsung fly ke Bali. Cuman karena dimajuin, akhirnya aku cari opsi. Oke lah, aku nggak usah ikut flightnya dari Jakarta ke Bali. Aku akan langsung ketemuan di Bali naik bus angkatan pagi dari Malang. Kebetulan aku ingat, oh iya, M-Trans punya kelas sleeper M-Trans Holiday yang kursinya ada sleeper dan ada kursi yang super eksekutif. Yowes, aku tak coba naik itu lagi. Sekalian udah kangen banget, udah sekitar berapa bulan ya? 3 bulan aku nggak naik M-Trans mungkin ya. Oke, abis ini aku mau ngambil tiket dulu, lalu kita akan lihat-lihat apa aja yang ada di sekitar sini. Andriawan. Tujuan Denpasar ya. Terima kasih ya, Mbak. Oke, dapat. Ini dia suasana pagi hari di kantor M-Trans Arjosari. Ini benar-benar tempatnya strategis untuk terminal Arjosari. Ada di sebelah sana kurang lebih ya sekitar 1 kilo nggak sampai lah ya. Cuman M-Trans bikin tempat yang enak banget kayak terminal sendiri. Untuk paling depannya ada tempat reservasinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau beli tiket langsung, dibuka mulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Oke, kita geser ke sini. Busnya itu dia berangkatnya dari kantor Soekarno-Hatta, Suhati pusat Malang, dekatnya universitas-universitas gitu kayak UB, Poltek Malang. Dia kayak semacam jemput bola. Dia juga ada kantor di sana. Start dari sana jam 7. Sekarang udah OTW ke sini. Tadi dapat WA sama M-Trans Malang bahwa busnya udah persiapan berangkat dari kantor jam 7. Kita harus di sini ready sekitar jam 8. Kalau mau menunggu, nah di sini ada tempat menunggunya nih, teman-teman. Tempat tunggunya enak, ber-AC, ada free kopi, kita bisa bikin sendiri dan ini ada colokannya banyak banget. Kita keluar lagi. Misalkan kalian mau merokok, di sebelah sini ada tempat smoking area. Ini ada seri-serinya bus M-Trans. Sekarang tuh kayaknya udah masih relate nggak ya? Karena sekarang unitnya banyak loh.
Yang ke arah Bali aja sekarang itu infonya ada 9 kali keberangkatan dari Malang ini menuju ke Bali. 9 cuy, belum yang ke arah Jakarta, belum yang ke arah Jogja. Jogja masih off sih. Dulu sih infonya dari Dede mau sempat diganti unitnya, cuman nggak tahu kenapa masih belum jalan juga. Mungkin karena permintaan dari Malang Jogja nggak terlalu banyak ya. Untuk musola dan toilet ada di sini. Wah, ini banyak banget kardus jajan-jajanan lah ya. Seperti yang kita tahu, M-Trans itu kan jajannya banyak banget. Aku tak mau ke toilet dulu lah. Ini tempat wudhunya. Ini toiletnya bersih cuy. Bisa buat mandi juga kalau nggak salah. Dan ini musolanya. Untuk keberangkatan pagi bus M-Trans dari Malang ini, seingatku ada 3. Jam 6 itu The Castle yang sleeper tujuan ke Bogor, Jakarta. Lalu ada juga unit yang Experience Sunrise ya, dan Kapten tujuan ke Poris jam 6:30. Lalu off, gak ada keberangkatan lagi, ada lagi jam 8 yang akan aku naiki ini. Kita balik lagi ke tempat nunggu. Aku barusan dapat info yang kurang mengenakan bahwa hari ini tuh ternyata pelabuhan Gilimanuk Ketapang lagi nggak baik-baik saja. Bukan karena demo kayak kemarin, tapi karena cuaca buruk. Hari ini emang akhir-akhir ini cuacanya emang kurang bersahabat ya. Pelabuhan semalam ditutup. Wah, ini gimana ya? Semoga aja besok pagi masih keburu sih ya harusnya. Tapi nggak tahu juga, pasrah aja lah. Tapi kalau misalkan nggak keburu, aku punya plan kedua sih. Ya semoga aja keburu teman-teman. Besok tuh acaraku di Bali, di Bandara Bali itu sekitar jam 9.30. Berarti jam 8.30 WIB. 25 jam dari sekarang. Harusnya sih keburu. Cuman aku tadi lihat story-nya drivernya M-Trans, Mas Jontoying, Janji Joni, yang keberangkatan kemarin jam 3 dari sini, 3 sore. Sekarang masih belum nyebrang. Ya Allah, harusnya jam segini tuh dia udah masuk Bali teman-teman. Nah, ini dia teman-teman unitnya. M-Trans dengan nickname Hosana M249. Dulu awal-awal jalan holiday ini yang pagi, jam pagi, dia itu menggunakan sasis Volvo B8R. Seingatku M-Trans itu punya 8 B8R. 8 apa ya? Jadi 4 crash. Salah satunya dulu di rute Denpasar Malang pagi atau Malang Denpasar pagi. Cuman sekarang diganti deh. Jadi 1626. Untuk unit yang Volvo itu sekarang Jalan Bonti, Selorjo, Blitar ke arah Poris pagi, Experience Sunrise pagi dari sini ke arah Poris. Terus yang Temanggung Denpasar juga pakai B8R. Terus satu lagi apa ya? Oh, Blitar lagi juga pakai B8R. Itu Blitarnya pakai B8R semua teman-teman. Untuk sasisnya bus ini dia menggunakan Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 dengan bodi Avante H8 Grand Captain. M-Trans itu agak susah sih, soalnya dari luar dia nggak mencantumkan sasisnya. Ya sebetulnya bagus juga, karena filosofinya itu biar orang naik M-Trans karena pelayanannya, bukan karena sasisnya atau unitnya atau busnya. Karena layanannya gitu. Walaupun dia punya B8R, B11R Tronton, nggak ada tulisan Volvo, mungkin cuma dikepet bagian bawah doang. Makanya untuk mengidentifikasi dari luar agak susah. Tadi aku lihat, oh 1626 yang lama. Ini sekarang kita masuk ke dalam. Ini ruang krunya, kita ini akan di atas ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bukan kursinya M-Trans yang aku kenal nih.
Kursinya ini kursi eks pameran nih teman-teman. Dia cuman punya kayak gini tuh satu set kalau nggak salah. Dan kita akan di sini di sleeper. Oke, kita langsung aja masuk. Unit spesialnya M-Trans nih. Ini unit pameran di Gias 2024. Jalan rute Malang Poris sore. Dia baru datang. Oke, ini jam berapa? 8 tepat. Wah, tepat banget. Kita berangkat dari kantor Malang. Asli seneng banget kalau naik model Grand Captain kayak gini. Nggak perlu naik double decker, tapi kita udah bisa merasakan sensasi layaknya bus tingkat ya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat sih. Cuman nilai plusnya itu kita bisa rebahan gitu loh teman-teman. Bayangin rebahan kayak gini, lihat view kayak gini, aduh asli enak banget. Apalagi ini kan perjalanan pagi ya. Nanti kita akan ngelewatin Python, ngelewatin Situ Bondo yang ada pantai pasir putihnya. Itu dengan rebahan seperti ini, kurang nikmat apa lagi coba? Ya kurang nikmatnya lihat berita kemacetan di mana? Ketapang Gilimanuk sih. Semoga aja nanti udah mulai terurai dan cepat reda teman-teman. Ya karena cuaca buruk sih nggak bisa di prediksi, nggak bisa dihindarkan. Saat ini kita lagi ada di terminal Arjosari. Nah beberapa waktu yang lalu kan ada polemik masalah ojek online di Arjosari ya. Sekarang udah bisa pick up di sini, di dekatnya pintu masuk yang bagian ujung sana. Kalau dulu kan boleh masuk ke dalam terus nggak boleh, sekarang ada kebijakan boleh di situ. Nah ini dia teman-teman parkiran terminal Arjosari. Parkirannya bus-bus premium semua. Kita nggak lewat sana, kita lewat sini. Itu 2445 nya Sinar Jaya. Terus Sinar Jaya yang 2542 yang Pondok Cabe. Ini Indoren Poris. Ini nggak tahu kemana. Ini Ciputat, Lorena, TVD, Semeru tingkat 3 juga. Ini City Trans ada 1-2, Agra 3 si City Transnya. Di depan ini ada Restu Panda. Aku kalau lihat Restu Panda livery kayak gini tuh pikiranku di akap ya, soalnya dia juga punya akap Malang Poris pakai livery kayak gini juga, tapi liverynya dia lebih baru sih. Bajunya itu, bajunya Panda itu baju adat-adat daerah gitu loh teman-teman. Kalau ini yang emang JB5 juga, tapi yang livery Panda yang sebelumnya, versi sebelumnya, bukan versi yang paling baru. Kita ngelewatin kantornya M-Trans lagi cuy. Nah aku baru tahu, dikasih tahu barusan bahwa hari ini keberangkatan M-Trans yang dari Malang ke Kediri, yang kemarin berangkat dari Denpasar, yang sekarang masih ketahan di pelabuhan, hari ini tuh di off kan. Daripada ngundurin jam terus jamnya jadi rusak, mendingan diperpalin sekalian teman-teman. Wah kasihan juga ya. Jadi satu kali keberangkatan dari Bali maupun dari Malang atau dari manapun lah, Ponorogo, terus mana, Jogja, Kediri, Blitar, itu off hari ini per tanggal 31 Juli. Ya gimana lagi kalau misalkan dipaksa diberangkatin, jadi tambah ribet, ngerusak jam. Mendingan di offin sekalian, uangnya penumpang di refund, penumpang pun dikasih pengertian pun juga insya Allah akan paham kok, karena kondisi pelabuhan yang ruwet lagi. Kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, kami mohon kepada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan selama perjalanan.
Dear passengers, welcome to the entrance pass. For the sake of mutual comfort and safety, we ask all passengers to follow the instructions and regulations and have during the trip. Tunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda merupakan penumpang entrance. Show your ticket as a proof that you are an entrance passenger. Dimohon untuk menempati kursi sesuai nomor dan memastikan kota tujuan sesuai yang tertera pada tiket. Please occupy the seat according to the number and ensure you are on the correct path to the destination seating as stated on the ticket. Simpan tiket Anda dengan baik. Tiket akan digunakan sebagai voucher makan saat di rumah makan. Keep your ticket as we might check during this trip. The ticket will be used as a new voucher at the restroom. Anak berusia di atas 3 tahun atau dengan tinggi badan lebih dari 90 cm wajib membeli tiket penuh. Children over 3 years old or with a height more than 90 cm must purchase a full ticket. Kendaraan ini dioperasikan oleh 2 pengemudi dan 1 helper. The vehicle is operated by 2 drivers and 1 couple. Untuk keselamatan kami himbau untuk selalu menggunakan sabuk pengaman dan dilarang berjalan di dalam bus selama perjalanan. We urge you to wear a seatbelt and not to walk on the bus during the trip. Jagalah ketertiban, kebersihan, dan mempergunakan fasilitas dengan baik selama perjalanan. Keep order and cleanliness and use the facilities properly during the trip. Kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh penumpang akan dikenakan biaya terturuti 100%. Damage to facilities caused by passengers will be charged 100% compensation fee. Segala bentuk kehilangan, kerusakan, dan barang tertinggal merupakan tanggung jawab penumpang sepenuhnya. All forms of loss, damage, and left behind items are the sole responsibility of the passengers. Pengisian daya hanya diperbolehkan untuk ponsel, tidak dipergunakan untuk mengisi daya power bank, laptop, dan kamera. Saat ini kita akan memasuki gerbang tol Singosari. Infonya penumpang hari ini tuh totalnya ada 5, 1 naik di Titin. Jadi udah naik semua lengkap, langsung berangkat menuju ke arah Bali. Wah, ini ada ATB-nya, tentrem nih teman-teman, kenceng banget. Ngejar waktu. Ini apa ya suaranya ya? Oh, dom TV-nya nih teman-teman yang mulai kendor nih. Ini kita sekarang lagi ada di rest area kilometer 84 untuk isi solar. Infonya bus ini tuh barusan nyampe dari Bali subuh tadi, dicuci langsung berangkat lagi tektok karena pelabuhannya macet teman-teman. Wah, ini bisa 24 jam nih di bus ini teman-teman. Ya semoga aja enggak lah ya. Semoga aja di sana udah terurai kemacetannya. Ini sekarang kita lagi antri isi solar. Jam 8.38. Ini sekarang bus sudah berangkat kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bali. Tadi pas mesinnya mati, aku sempat scroll HP kan. Ada temen itu bikin story, ternyata macetnya itu udah sampai di tengah baluran teman-teman. Wah, ini bahaya kalau diterusin ini. Ada teman yang share juga, agennya Gunung Harta, bus Gunung Harta itu yang tujuan ke Bali dan mau ke arah Pulau Jawa itu pada ketahan di Ketapang sampai ke baluran. Wah, ini parah sih ini. Infonya lebih parah dari penutupan kemarin. Kok ya pas yo. Ya wisulah, kita nikmati dari Malang sampai ke arah mana Banyuwangi sana. Lepas dari SPBU tadi kita dibagiin Burger King. Ini Burger Kingnya burger sih teman-teman, bener-bener burger. Biasanya kan Burger Kingnya itu ayam yo.
Oke, nggak masalah. Kita lihat nanti snacknya kayak gimana. Tapi yang jelas hari ini per jam sekarang, kita dapat Burger King sama air mineral. Cleo, air. Oh iya, ya air aja, air minum Cleo, bukan air mineral kalau Cleo saya ingatku. Sekarang kita ngelewatin percabangan tol. Kalau lurus ke sana ke arah Surabaya, kita nanti akan belok kiri lalu nyebrang ke arah sana menuju ke arah Pasuruan Probolinggo. Kita masuk ruas tol Paspro, Pasuruan Probolinggo, teman-teman. Tapi kayaknya nggak lama kita harus exit karena servis makan kita di rumah makan Titin di Tongas sana sebelum Probolinggo. Ini mumpung belum keluar tol, kita tadi belum sempat nge-review bus ini ya. Jadi bus ini itu ada 2 kelas. Yang pertama kelas sleeper, ada 2 di depan kayak gini. Sleeper 1, sleeper 2 dinamai Jegek dan Bagus. Cantik dan ganteng mungkin ya dalam bahasa Bali. Dan untuk sleeper ini harganya Rp430.000. Kita nanti akan dapat fasilitas makanan yang melimpah biasanya. Lalu ini juga ada bantal, selimut khas M-Trans, dan juga ada guling. Lalu bahannya ini khas banget M-Trans, teman-teman. Ini pokoknya diimpor langsung dari luar negeri dan hanya M-Trans yang memiliki model bahan seperti ini. Mantep banget. Ini kalau malam jadi anget, kalau siang nggak terlalu panas juga. Tapi perawatannya harus ekstra sih. Selama dia buka akap tahun 2017 kalau nggak salah, dia udah pakai bahan seperti ini. Jadi udah 8 tahun menggunakan bahan kayak gini, harusnya udah paham lah caranya merawatnya, teman-teman. Nah, tapi yang di belakang tuh, ini kursi anomalinya M-Trans. Kita habis ini ke belakang ya, kita lihat. Tapi sebelumnya di sini juga ada colokan listrik di sebelah sana. Kalau yang ini di sini colokan listrik. Lalu di sini ada tempat untuk naruh botol. Terus ini ada tempat naruh HP atau apa, bebas lah. Terus ada besi pelindungnya di sini. Di sini juga ada tempat naruh tas. Jadi kayak semacam bagasi tambahan gitu. Nah, untuk kelas keduanya itu ada kursi dengan konfigurasi 2-1 kayak gini. Biasanya tuh yang satu tuh di sebelah sini deh. Ini sekarang dibalik, satunya di sebelah sini, teman-teman. Mungkin ngepasin model slipernya yang di atas itu ya, biar lurus gini. Kayak gini, dia menggunakan kursi dari Hai di belakang sana yang jumbo sama dengan yang di depan. Cuman ini kalau dilihat ini bahannya beda. Ini bahan yang biasa digunakan bus-bus pada umumnya dengan jahitan ulos kayak gini. Ini kalau nggak salah kursi pameran deh yang kemarin nempel di unit bukan B11, B8 kalau nggak salah di pameran kemarin. Jadi daripada nggak digunain akhirnya dipakai di unit ini. Tapi ini emang bener-bener kursi anomalinya M-Trans sih. Ya, terus ini ada leg restnya double, bisa diginiin dan dinaikin. Ini bisa kayak sleeper. Ada bantal, selimut, dan juga pasti ada air mineral. Totalnya untuk seat yang kayak gini itu ada 19 tambah 2. Jadi kapasitas bus ini tuh total ada 21 penumpang. Harganya 375 yang kelas seperti ini, teman-teman. Kita ke belakang ya. Ini kayaknya smoking areanya hilang deh, karena ini pintunya hilang, jadi udah nggak ada smoking areanya lagi dalam bus ini. Kalau misalkan mau ngerokok di sini kan asapnya bakal keluar ya. Ini kita dikasih minuman free, teh
ataupun kopi. Tapi kayaknya nggak kopi doang nih. Biasanya ada tehnya sih. Dispensernya dilarang keras buang air besar. Pelanggar wajib membersihkan dan denda 1 juta, teman-teman. Nah, ini benar-benar keras banget nih warningnya. Toilet seperti ini. Tasnya M-Trans sekarang yang baru, toiletnya ada kacanya. Nah, seperti ini. Gak boleh buat buang air besar, hanya untuk buang air kecil dan ketika bus sedang berjalan aja. Oke. Di paling belakang ini kursinya mentok ya, tapi kayaknya nggak bisa direbahin deh, soalnya dia mentok sama bagian belakang. Likernya seperti ini. Ini yang kursi nomor berapa ya? Nggak ada nomornya sih, biasanya M-Trans itu nomornya di sini. Tapi ini nggak ada, harusnya ada di sini sih. Hilang. Ini aku coba duduk di kursi kelas super eksekutifnya, teman-teman. Untuk tinggi 167 ini masih longgar banget. Dan kalau direbahin, asli ini kayak sleeper cuy. Loh, enak banget kan rasanya kayak sleeper. Cuman gimana ya, ada yang ganjel aja gitu lihat atau keinget pelabuhannya lagi kusut. Tadi itu aku juga sempat punya plan B sih, misalkan stucknya itu lebih dari Baluran, mau nggak mau aku harus ngojek atau gimana lah nanti. Ini aja si Mas Jontoying janji Joni, aku lihat story-nya jam segini masih di Watu Dodol, padahal berangkatnya kemarin sore, teman-teman. Kemarin sore loh. Lebih dari 24 jam perjalanan Malang dan Pasar sekarang. Asli ngeri banget. .923 kita keluar gratis di Pasuruan, karena habis ini kita akan servis makan di rumah makan Titin Tongas sana. Ya mungkin 15 menitan dari sini, teman-teman. Agak jauh sih sebetulnya kalau keluar tol. Persiapan keluar dari Pasuruan. Di depan situ kita langsung masuk di Kabupaten Probolinggo. Selamat datang di bus M-Trans. Kepada para penumpang M-Trans yang terhormat, sebentar lagi kita akan berangkat dari Malang. Siapkan voucher dan Anda. Jangan meninggalkan barang berharga di dalam bus selama berada di rumah. Kami ucapkan selamat menikmati dan terima kasih. .945. Sekarang kita udah sampai di rumah makan Titin yang ada di Tongas, Probolinggo. Hari ini ada berapa bus? Oh, ada Surabaya juga ternyata. Kita ke sini ya. Ini ada unit yang tujuan ke Denpasar dari Surabaya pagi. Surabaya jam 8 kalau nggak salah. Dia berangkat, kita baru masuk. Oke. Kita langsung aja servis makan. Dari tadi itu juga belum dikasih snack sih. Biasanya dikasih snack, nah itu snacknya tuh. Kayaknya dikasihnya nanti deh, karena seperti yang kita tahu di sana tuh macetnya lagi gila-gilaan. Jadi biar gak dihabisin sama penumpang, dikasihnya setelah makan aja. Oh iya, ambil. Nah, sih Mbak. Terima kasih ya. Di atas sama di sini? Di sini ya. Kasih.
ruangannya ber-AC. Ini ada teh panas, jeruk panas. Untuk nasinya ambil sendiri. Lalu ini pilihannya ada ayam. Ayamnya berbagai olahan, ada ayam pedas, ayam goreng. Terus ada ikan, perkedel, dadar jagung, mie. Lengkap sih, sayurannya 1, 2 macem, 3 macem ding. Nah, ini juga ada ayam, ikan, lengkap sih teman-teman. Ini ada telur, ini juga ada ayam lagi. Ini ada tahu, mie, sambal goreng, mantep. Ini apa lagi? Oh, kuah. Ini nih aku senang dari Titin. Menu makanannya tuh banyak banget dan bervariasi. Yuk kita ambil ya. Aku pengen ambil apa ya? Jadi bingung ini. Oke teman-teman, ini dia menu makanan yang aku pilih. Ini ada nasi, terus mie, sayur, tahu. Kok nggak pakai kuah ya? Tak ambil habis ini kuah. Tahunya 2, telurnya 2, sama ayam. Ambilnya los tanpa kiper. Sini aku milih teh hangat. Sebenarnya juga ada sih jeruk hangat. Ada juga pilihan es, tapi aku tak milih yang ini aja. Teh, tak ambil kuah lah, kuah yang kuning-kuning gitu. Alhamdulillah teman-teman udah selesai servis makan. Ini mau berangkat kok aku kebelet yo. Wah, panggilan alam pagi-pagi. Terus lah kita kesana dulu. Nanti pas balik paling aku dicariin sama krunya. Udah tak pesenin sama petugas cekernya sih. Tapi kalau misalkan aku nggak ketemu, aku masih di toilet. Ini udah selesai dari toilet, udah dicariin. Tadi ada petugas cekernya yang manggil di situ. Terus kita langsung aja menuju ke bus dan rebahan lagi sepanjang perjalanan. Oke, kita berangkat kembali. Iki murah mau juga itu ya. Oke, sing ketinggalan. Kita belok masuk di kawasan Bromo. Enggak kawasan sih, menuju ke arah Bromo teman-teman. Jadi kita ini habis ini mau masuk lagi di tol, di gerbang tol Tongas kalau nggak salah. Lewat jalur kecil kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian naik mobil nih dari Jakarta, dari Jawa Tengah, mau wisata ke Bromo, atau dari Jawa Timur pun mau wisata ke Bromo, exit tol paling enak di sini, exit tol Tongas. Langsung nanti ambil ke kanan, lurus ke arah sana, naik ke Gunung Bromo teman-teman. Masuk gerbang tol Tongas jam 10:30. Kita coba lihat snacknya teman-teman ya. Ada Mr. P, ini kacang, pop mie, roti croissant, Pokarisme, terus ada Fit Bar. Ini ada dental kit, oh peralatan sikat gigi, tisu basah, sama Mr. Potato. Segini tambah Burger King. Yang burger bukan ayam. Biasanya sih ayam loh, tapi nggak tahu kenapa yo. Atau mungkin yang Bali sekarang nggak pakai ayam, tapi pakai burger. Sama satu lagi nih, air minum 600 ml Cleo. Jadi total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang bisa dimakan. Yang nggak bisa dimakan 1, 2. Oh iya, jangan lupa juga ada sendalnya. Ini sendalnya ini bisa dipakai selama dalam bus dan juga bisa dibawa pulang. Dan juga ada suspek. Nah ini teman-teman, kita sekarang exit di Gending. Kalau kota Probolinggo exitnya juga di sini. Tapi ini seingatku udah lewat dari kota Probolinggonya. Ini merupakan apa ya, titik paling ujung timur
untuk jaringan tol Trans Jawa. Nah, kayak gini jalanannya lumayan lengang ya, karena yang dari arah Bali pun stuck di Banyuwangi. Jadi bisa kenceng sampai ke sana tapi habis itu macet. Mungkin dari sini ke PLTU Python masih sekitar 40 menitan lagi. Aku mau tidur dulu biar nanti pas lihat Python fresh. Tapi ya semoga aja nggak kebablasan ya tidurnya. Karena sayang banget ngelewatin Python nggak direkam itu. Eman banget teman-teman. Ini habis ini Keraksaan langsung Python. Ini snacknya tak masukin sini dulu teman-teman, nggak tak makan sampai aku bener-bener lapar. Soalnya di depan macetnya luar biasa. Tapi lumayan ngeri sih teman-teman. Ini tadi jam 10.53 aku tadi lihat updatean story-nya Mas Contoyeng Janji Joni. Dia jam segini yang keberangkatan kemarin sore jam 5 dari Malang, jam segini masih melintas di Watu Dodol, patung penari gandrung. Ngeri nggak tuh? Aku nyampe nya kapan? Tapi semoga aja udah bisa teratasi sih penumpukan kendaraannya. Ini sekarang kita ngelewatin calon pintu masuk tol Keraksaan atau Python ya. Keraksaan kayaknya, pintu tol Keraksaan yang sekarang belum dioperasikan. Tapi kayaknya udah siap deh, harusnya udah segera dioperasikan sih dekat-dekat ini. Atau malah udah, nggak tahu juga ya. Ekor kemacetannya teman-teman di dalam hutan Baluran. Jam 14.31. Ini adalah ekor dari kemacetan yang mengular. Tadi aku cek 39 kilo menuju ke pelabuhan. Wah ngeri, sampai jam berapa ya di dalam hutan gini ya.